Perkenalkan, nama saya Hasna Syafa Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 177. Perkenalkan, nama saya Alicia Najwa Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 383. Banjir besar melanda Bekasi, Jawa Barat sejak Senin 3 Maret 2025. Banjir bahkan merendam sejumlah wilayah dengan ketinggian air ekstrim. Ribuan warga terdampak, fasilitas umum lumpuh, dan aktivitas masyarakat nyaris terhenti total. Terkait banjir ini, Perakirawan BMKG Pusat mengingatkan soal curah hujan yang tinggi. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap banjir, sebab resapan air sudah jenuh atau tidak dapat menampung air lagi. Jika terjadi hujan lebat, potensi luapan air di wilayah Jabodetabek sangat besar. Kondisi tanahnya sudah cukup jenuh dalam menyerap air hujan, sehingga berpotensi memunculkan banjir, genangan, bahkan longsor masih mungkin terjadi. Lantas, apa penyebab banjir parah yang melanda Kabupaten dan Kota Bekasi ini? Banjir tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor baik alam maupun ulah manusia yang berkontribusi terhadap bencana ini. Yang pertama, faktor alam. Curah hujan tinggi baik dalam waktu singkat maupun berkepanjangan dapat membuat volume air melebihi kapasitas sungai dan drainase sehingga terjadi banjir. Lalu, topografi wilayah juga berpengaruh. Daerah datar atau cekungan cenderung menampung air lebih lama, yang dapat meningkatkan risiko banjir. Kapasitas sungai dan drainase yang terbatas juga menjadi masalah. Jika tidak mampu menampung debit air besar, air akan meluap. Erosi dan sedimentasi di hulu sungai pun turut memperburuk keadaan. Sedimen yang terbawa ke hilir mengurangi kapasitas aliran sungai. Terakhir, pasang air laut. Saat permukaan laut naik atau pasang tinggi, aliran sungai ke laut terhambat, yang dapat menyebabkan air meluap ke daratan. Yang kedua, faktor manusia. Selain alam, aktivitas manusia juga memperparah banjir. Perubahan penggunaan lahan seperti alih fungsi lahan hijau jadi pemukiman, mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Lalu deforestasi atau kerusakan hutan mempercepat aliran air ke sungai karena tak ada lagi vegetasi yang menahan air. Sistem drainase yang buruk, baik karena desain tidak memadai atau tersumbat sampah, menghambat aliran air dan memicu genangan. Pembangunan di daerah rawan banjir seperti bantaran sungai atau dataran rendah juga meningkatkan risiko. Dan yang tak kalah penting, kurangnya perencanaan tata ruang berkelanjutan. Jika pembangunan tidak mempertimbangkan risiko lingkungan, dampak banjir akan semakin parah. Lalu, mengapa bencana bisa terjadi? Hal ini terjadi karena interaksi antara 3 hal. Yang pertama, ada bahaya alam atau hazard. Lalu yang kedua, ada kerentanan atau vulnerability. Dan yang ketiga, ada kapasitas manusia dalam menghadapinya. Semakin tinggi kerentanan, misalnya banyak pemukiman di daerah banjir, dan semakin rendah kesiapan masyarakat, maka dampaknya akan semakin besar. Artinya, mengurangi risiko bencana bukan hanya tentang mengatasi faktor alam, tetapi juga memperbaiki kesiapan dan kebijakan manusia. Dampak banjir dari sisi kesehatan yang pertama, banjir dapat membawa penyakit penyerta banjir seperti diare, penyakit leptospirosis, dan kulit, serta dapat menyebabkan krisis air bersih. Dari sisi sosial, banjir dapat menyebabkan korban jiwa dan luka-luka serta berimbasnya pada aktivitas masyarakat sehari-hari. Dari ekonomi, banjir dapat menyebabkan kerusakan properti dan infrastruktur, serta mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Yang terakhir, dari budaya, banjir dapat menyebabkan rusak atau hilangnya benda warisan budaya.
Selanjutnya, mitigasi bencana banjir. Yang pertama adalah melakukan pengelolaan tata ruang dan lingkungan dengan melakukan pemetaan daerah rawan banjir untuk perencanaan tata ruang dan penempatan infrastruktur yang tepat, menghindari pembangunan di daerah rawan banjir dan mempertahankan daerah resapan air dalam perencanaan tata ruang. Yang kedua, pengembangan infrastruktur pengendalian banjir dengan membangun dan memelihara saluran drainase, tanggul, waduk, dan polder untuk mengendalikan aliran air dan mencegah genangan. Yang ketiga, rehabilitasi dan konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman kembali hutan di daerah hulu sungai untuk meningkatkan resapan air dan mencegah erosi. Yang keempat, sistem peringatan dini dengan mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi banjir secara cepat dan akurat. Yang kelima, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya banjir dan langkah-langkah pencegahannya. Yang terakhir, melakukan perencanaan dan latihan tanggap darurat banjir dengan persiapan tanggap darurat yang baik, melibatkan penyusunan rencana evakuasi, pembentukan tim respons cepat, dan penyediaan fasilitas darurat seperti tempat penampungan sementara dan stok kebutuhan pokok. Sekian video edukasi mitigasi bencana banjir dari kami. Semoga bermanfaat.